Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Baik, kembali lagi bersama saya Ahmad Rifal di Batubara dengan NIM 2215050089. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi ke-7, yakni tentang tafsir fi zilalil Quran karya Sayyid Qutb. Sebelumnya kita akan membahas biografi daripada Sayyid Qutb, pengarang kitab ini sendiri. Sayyid Qutb bernama lengkapkan Sayyid Qutb Ibrahim Husain Sajili. Beliau lahir pada tahun 1906 di desa Musyah, Mesir, dan beliau wafat pada tahun 1966 Masehi, dieksekusi oleh rezim Jamal Abdul Nasir. Latar belakang daripada kehidupan beliau, awalnya adalah seorang kritikus sastra, penulis novel, dan juga seorang guru. Setelah pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1948 sampai 1950, ia mengalami guncangan moral saat melihat realitas Barat dan semakin yakin bahwa Islam harus tampil sebagai sistem kehidupan yang utuh. Bergabung dengan Ikhwanul Muslimin menjadi ideolog penting dan akhirnya dipenjara bertahun-tahun. Selama di penjara, beliau menyempurnakan karya monumentalnya, yakni fi zilalil Quran. Latar belakang penulisan daripada kitab ini, Sayyid Qutb tidak menulis tafsir ini dengan gaya akademik klasik, melainkan beliau menuliskan kitab ini dalam suasana penjara, banyak bagian penuh sentuhan rohani dan kepekaan batin. Tujuannya bukan sekedar menjelaskan makna ayat, tetapi mengajak umat hidup dalam naungan zilal Quran, membiarkan Al-Quran membentuk kepribadian dan peradabannya. Penekanan pada pesan hidayah, manhaj kehidupan, nilai peradaban, dan spirit pembebasan manusia dari penghambaan selain kepada Allah. Selanjutnya yakni metodologi tafsir yang beliau pakai, yakni beliau memakai penafsiran adabi ijtimai, sastra dan sosial, dengan gaya bahasa yang indah dan emosional dan menggugah, menggabungkan analisis bahasa, tadabbur rohani, konteks sosial politik, konsep perjuangan atau harakah Islam. Selanjutnya yakni corak tafsir yang beliau pakai, yakni corak haraki, pergerakan, fokus pada upaya membangunkan umat untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman perjuangan membangun masyarakat Islam. Corak maudhu'i terbatas dalam beberapa surah. Beliau membahas tema besar seperti tauhid, risalah, jihad, kebebasan manusia, dan keadilan sosial. Selanjutnya sumber penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, riwayat sahabat dan tabi'in, analisis sosiologis, dan pengalaman reflektif pribadinya. Selanjutnya keistimewaan daripada tafsir fi zilalil Quran ini adalah bahasanya yang sangat indah, sastra tinggi. Sayyid Qutb adalah sastrawan, gaya bahasanya puitis dan menyentuh, menghidupkan ruh Al-Quran, fokus bukan hanya makna sahaja, tetapi suasana spiritual dari ayat itu sendiri, menampilkan Islam itu sebagai sistem kehidupan, membahas politik, sosial, ekonomi, dan perjuangan umat, menekankan konsep kebebasan manusia dari taghut. Ia mengajak pembaca untuk kembali kepada tauhid yang murni dan menolak sistem yang menindas, menghidupkan semangat dakwah dan pergerakan
sebagai inspiratif untuk aktivis dakwah. Contoh gaya penafsiran Sayyid Qutb, yakni pada surah Al-Fatihah yang menggambarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni sebagai deklarasi pembebasan manusia dari perbudakan kepada manusia. Penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, titik awal perjalanan spiritual seorang mukmin. Dan pada Quran surah Al-Baqarah yakni pada ayat dzalikal kitab, digambarkan sebagai kitab yang mengangkat manusia, membawanya keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan beliau pada tafsirnya itu pada Quran surah Al-Maidah ayat 44, ia menegaskan kedaulatan hukum Allah dan bahaya menukar wahyu dengan aturan manusia yang tidak adil. Selanjutnya yakni pengaruh dan kontroversi karya ini, yakni terutama pada kalangan aktivis dakwah. Namun juga mendapat kritik. Misalnya terlalu revolusioner, yakni tekankan konsep hakimiyah yang dipandang sebagai sebagai pemicu gerakan politik Islam modern. Beliau meski begitu, fi zilalil Quran tetap diakui sebagai tafsir yang menggugah dan penuh nilai rohani. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan daripada kitab tafsir ini. Kelebihannya itu pertama pada bahasanya itu yang menyentuh hati, menghidupkan makna ayat secara praktis, membangun pola pikir Qur'ani, menguatkan jiwa dan dakwah perjuangan. Selanjutnya adalah kekurangannya, tidak terlalu detail pada aspek fikih dan riwayat, terkadang terlalu emosional dan subjektif. Sebagian analisis sosial itu dipengaruhi situasi politik Mesir waktu itu di zamannya. Selanjutnya adalah manfaat membaca tafsir fi zilalil Quran ini, yakni membangkitkan ruh semangat keislaman, melatih pembaca merasakan kedekatannya kepada Al-Quran, membantu memahami misi besar Islam dalam kehidupan sosial, menguatkan keimanan dan perjuangan pribadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi pada perjumpaan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.